Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 1 Desember 2021. Bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka tajublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan senantiasa mengajak kita untuk semakin merenungkan betapa sungguh Yesus memberikan teladan kemurahan hati. Dengan ketulusan hati ia mengungkapkan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Dan itulah yang kemudian memotivasi dan juga membuat ia memberikan keteladanan soal mukjizat menggandakan roti. Tentu situasi yang membuat akhirnya Yesus merasa tergerak hatinya itu sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Hanya seringkali mau atau tidak kita dalam memutuskan, itulah yang akhirnya kembali lagi kepada diri kita. Perkara kita mau atau tidak mengambil sikap yang baik atau tidak, hal itu semuanya sudah Allah percayakan kepada kita. Maka dari itu sesungguhnya setiap peluang yang ada dalam hidup harian kita menjadi kesempatan bagaimana kita untuk bersikap. Maukah kita bersikap dengan penuh kerendahan hati, atau justru kita membiarkan diri dalam kenyamanan kita, sehingga kita tidak perlu lagi melihat lingkungan sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sabdamu hari ini sungguh merupakan sabda yang mengajak kami untuk bisa peka melihat
kondisi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami dan bimbinglah kami agar kami mampu untuk tetap mengambil sikap berani untuk peka, berani untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kami, agar kami mampu sungguh menyadari bahwa kami telah terlebih dahulu Engkau kasihi. Ini semua kami mohon padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.